Pasokan pra-mainnet Asteris. Pada tahap awal, fokus Pi Network adalah mengembangkan dan mengamankan jaringan. Bootstrap untuk membangun masa kritis peserta sangat penting untuk jaringan dan ekosistem apapun. Didorong oleh visi untuk menjadikan Pi sebagai mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia, mendistribusikan Pi dan membuatnya dapat diakses secara global semakin menambah fokus pada pertumbuhan. Algoritma konsensus Pi bergantung pada grafik kepercayaan global, yang dikumpulkan dari lingkaran keamanan masing-masing pionir. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberi insentif kepada pionir untuk membentuk lingkaran keamanan individu. Ini berarti persediaan token yang tersedia sebagai hadiah penambangan yang tidak dibatasi secara eksplisit sebelum mainnet. Pada saat yang sama, mempertahankan kelangkaan tertentu dari Pi adalah penting. Seperti yang dijelaskan di bagian penambangan, jaringan mengadopsi mekanisme penambangan di mana tingkat penambangan jaringan berkurang setengahnya setiap kali ukuran jaringan bertambah 10 kali lipat, menghasilkan serangkaian peristiwa separuh saat mencapai berbagai tonggak pencapaian dari perintis yang terlibat. Peristiwa separuh berikutnya berdasarkan model ini adalah ketika jaringan mencapai 100 juta perintis yang terlibat. Saat ini, kami memiliki lebih dari 30 juta perintis yang terlibat. Jaringan juga mempertahankan opsi untuk menghentikan semua penambangan sama sekali jika jaringan mencapai ukuran tertentu, yang, bagaimanapun, belum ditentukan. Opsi untuk membatasi pasokan Pi tidak dilakukan sebelum mainnet, oleh karena itu membuat total pasokan tidak ditentukan. Model pasokan pra-mainnet dengan mekanisme penambangan yang disesuaikan dengan aksesibilitas, pertumbuhan, dan keamanan telah membootstrap komunitas lebih dari 30 juta perintis yang terlibat dengan jutaan lingkaran keamanan yang saling terkait. Cara sederhana dan dapat diakses untuk menambang Pi di ponsel membantu mendistribusikan token secara luas di seluruh dunia, termasuk di antara populasi yang telah ditinggalkan dari revolusi kripto karena kurangnya modal, pengetahuan, atau teknologi. Dengan melakukan itu, jaringan menghindari konsentrasi kekayaan ekstrim yang terbukti dalam Bitcoin dan kriptokurensi lainnya, mempersiapkan diri untuk menjadi ekosistem terdesentralisasi peer-to-peer sejati dengan volume peserta dan transaksi yang cukup besar untuk pembuatan utilitas. Pasokan jaringan utama. Pasokan mendorong pertumbuhan dan memberi insentif pada kontribusi yang diperlukan ke jaringan untuk mencapai ekosistem yang layak secara organik. Untuk itu, hadiah penambangan akan berlanjut setelah mainnet tetapi akan mengambil bentuk yang beragam untuk memberi insentif pada berbagai jenis kontribusi, yang akan dijelaskan di bagian penambangan di bawah ini. Berkenaan dengan pasokan yang tidak ditentukan karena mekanisme penambangan pra-mainnet yang mengoptimalkan aksesibilitas dan pertumbuhan jaringan menghadirkan beberapa masalah untuk fase mainnet, termasuk ketidakpastian dalam perencanaan, pemberian penghargaan yang berlebihan dan pemberian penghargaan yang kurang dari berbagai jenis kebutuhan yang diperlukan, kontribusi dalam fase baru, dan tantangan terhadap kelangkaan. Untuk mengatasi masalah ini, jaringan akan beralih dari model supply pra-mainnet yang sepenuhnya bergantung pada perilaku jaringan ke model supply mainnet di mana terdapat supply maksimum yang jelas. Masalah ketidakpastian perencanaan dalam model pasokan pra-mainnet muncul di Coinvention pertama jaringan Pi pada September-Oktober tahun 2020 di mana panel komunitas dan pengajuan komunitas membahas apakah penambangan harus dibagi dua atau dihentikan pada ukuran jaringan 10 juta pada saat itu. Beragamnya suara anggota komunitas menghadirkan dilema berikut bagi jaringan. Jika penambangan dilanjutkan berdasarkan mekanisme penambangan yang sedang berlangsung pra-mainnet, maka hal itu menimbulkan kekhawatiran akan pasokan karena ketidakpastian, dan dengan demikian, kelangkaan Pi. Namun, jika